Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah, Ya Karim, Ya Malik, Ya Kudus, berilah Ya Allah. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan satu barokah dan keberkahan yang lebih, terutama yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Dan yang sedang dirundung duka, mudah-mudahan Allah segera bahagiakan. Dan yang sedang terlilit hutang, mudah-mudahan segera Allah lunasi hutang-hutangnya dengan cara Allah. Allah itu maha di atas segala-galanya, maha dahsyat. Ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan imun tubuh kita semua yang prima. Dan mudah-mudahan atas kebesaran Allah, organ-organ tubuh kita yang telah tua dirumancakan kembali. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan sedikit bercerita atau menerangkan atau memaparkan lah, itu bahasa ininya, tentang Satrio Piningit lah. Karena Satrio Piningit ini sesuatu yang mesti diulas dan mesti dibiasakan, harus diberdayakan, dibudayakan, sehingga sudah terbiasa, terutama untuk para generasi muda gitu. Karena Satrio Piningit ini adalah contoh manusia yang bisa diikuti, keteladanannya, yaitu suri teladannya, tingkah lakunya, dan sifat-sifatnya serta wataknya ini mencerminkan sebagai panutan di dalam kehidupan kita bermasyarakat gitu. Terutama untuk generasi muda yang bagaimanapun juga mau nggak mau mesti ada satu namanya estafet untuk menggantikan regenerasi para pendahulu kita dan yang senior-senior kita atau seniorita. Jadi untuk para remaja ini harus mulai mencari berbagai referensi apapun yang ada, yang sifatnya untuk menjadikan diri kita itu syarat dan penuh pengetahuan, education, knowledge gitu loh, berbagai hal untuk membentuk satu wawasan kita atau cakrawala berpikir kita menjadi manusia yang penuh sinergi dengan masyarakat, bisa memberikan satu manfaat-manfaat, serta bisa memberikan sebuah suri toladanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga anak-anak muda ini perlu dan sangat perlu gitu, untuk selalu belajar tentang bab kepemimpinan. Karena tanpa pemimpin, sebuah kelompok kan amburadul, tidak tentu arah. Makanya saya menghimbau para remaja kita, para pemuda kita, monggo silahkan, harus belajar itu, nggak bisa tidak, karena kalianlah yang nanti akan meneruskan roda estafet kepemimpinan negeri ini atau Nusantara ini, yang mana kita perlu belajar dari dari kecil, ya, mulai dari sistem yang sangat kecil, terutama pada diri sendiri dulu. Utamanya adalah memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu kan sesuatu hal yang justru sangat sulit gitu loh. Karena sifat manusia pada dasarnya secara psikologi itu pemalas gitu. Tapi sifat pemalas itu harus dipaksa. Itulah yang akhirnya menjadi satu kebiasaan, menjadi satu kedisiplinan. Nah, disinilah sedangkan Satrio Piningit itu manusia yang sangat disiplin, sudah terbentuk gitu, dengan karakternya, dengan wataknya, cara berpikir, cara bertindak, cara bicara, apapun menunjukkan satu kemanfaatan untuk umat gitu loh, untuk lingkungan, terutama untuk dirinya sendiri. Karena Satrio Piningit ini mempunyai rasa atau watak
welas asih gitu loh. Welas asih ini apa ya? Penyayang, penyabar. Itu tidak bisa dan tidak berani berkata kasar atau apalagi ngawur gitu, karena sifatnya sebagai pembimbing, penuntun gitu. Nah, inilah gitu. Tuntunannya inilah yang harus kita ikuti gitu. Sehingga kita suatu ketika terjun di masyarakat, untuk para remaja ini sudah tidak kagok lagi atau tidak kikuk atau tidak rikuk atau tidak harus banyak akhirnya bertanya-tanya, tapi setidak-tidaknya sudah punya bekal untuk terjun di kemasyarakatan. Sedangkan kita masyarakat yang luas ataupun masyarakat di sekitar kita pun membutuhkan sebuah figur. Jangankan di sekitar kita, dunia pun perlu figur. Kita kehilangan figur. Figur-figur Satrio Piningit inilah itu. Karena selama ini Satrio Piningit yang ada itu kebanyakan dalam arti kata kurang bagus lah ya. Walaupun tetap kita menerima pimpinan apapun ketimbang tidak ada yang mimpin hanya itu, tapi kita kan tetap harus memperjuangkan, harus menata, harus namanya memilih dan memilah suatu hingga menjadi dan mendapatkan sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang betul-betul berjiwa Satrio Piningit itu tadi. Sehingga perlulah kiranya dari remaja harus banyak belajar. Belajar itu kan banyak sekali, bisa mendengar, membaca, merasakan, atau apa yang kita lihat. Itulah cara Satrio Piningit belajar. Kita merasakan, oh, dicubit itu sakit, ya jangan nyubit. Oh, itu kata-katanya kasar, ya jangan ditiru kata-katanya. Dan dari situlah kita bisa mengolah satu input apapun itu yang ada, yang masuk itu harus kita filter kembali untuk kita keluar kembali. Jadi walaupun itu masuk ke dalam diri kita suatu yang buruk, tapi kita harus kita olah dengan hati dan nurani kita. Keluarlah satu proses itu loh, sesuatu menjadi yang jauh lebih baik, karena yang tadi sudah kita proses dan kita buang limbahnya istilahnya gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah kata-kata yang bagus, kata-kata yang tidak menyinggung, kata-kata yang penuh motivasi, kata-kata yang bisa membangkitkan suatu gairah atau emosi yang baik, emosi dalam arti untuk menata kembali sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang telah rusak, porak-poranda, kita tata kembali menjadi suatu susunan dan tatanan untuk menjadi satu tuntunan yang baik dan perlu dicontoh oleh siapapun di tengah-tengah masyarakat kita. Perlu diketahui untuk para pemuda dan remaja bahwa kita harus prihatin karena sedikit sekali dan bahkan hampir kayak seperti langka gitu loh. Kita mendambakan sebuah namanya figur ya. Kita sudah kehilangan figur semuanya. Ternyata figur-figur yang kita figurkan ternyata banyak yang menyimpang, kalah dengan namanya sesuatu yang dia lihat gitu ya, seperti yang bisa kita saksikan bersama di televisi, di mana saja, di media sosial. Hanya pemimpin kita banyak yang tergelincir oleh sebuah kemegahan dan kemewahan semata, padahal itu sesuatu yang fata morgana itu. Banyak kan pemimpin kita tergelincir dengan istilah dalam bahasa Jawa, harta, tahta, dan wanita. Nah, inilah penyebab kehancuran para Satrio Piningit di Nusantara ini, kebanyakan seperti itu. Nah, tapi tidak semuanya, kita harus bijak. Tidak semua begitu ya. Kita harus mensikapi dan mencermati secara bijak dan toleran. Tidak semuanya, jangan dipukul rata semacam itu. Seperti contoh, wah, karena ada satu kejadian tentang di dunia kepolisian, adanya huru hara dan ibaratnya kegaduhan macam itu. Ini
lantas dipukul rata. Wah, semua polisi begini, tidak fair, tidak baik. Ya. Oh, TNI gini-gini karena ini ada yang bikinan, itu oknum, nggak usah. Jadi nggak usah memukul rata, itu oknum. Tidak semuanya, banyak TNI yang baik, TNI yang penuh namanya pengabdian kepada bangsa negara yang luar biasa, yang mungkin masyarakat sendiri tidak bisa membalasnya. Sebaliknya polisi pun banyak yang luar biasa baiknya, hingga kita pun sebenarnya hutang budi dan hutang jasa kepada mereka, TNI dan Polri. Lantas jangan hanya ada satu kegaduhan kecil, ada satu kesalahan kecil sehingga dipukul rata, mereka itu begitu semua, yang melibatkan sebuah salah besar, gitu loh. Itu jangan dikait-kaitkan seperti contoh si Fulan berbuat sesuatu, itu loh, di masyarakat. Lantas, oh dasar anaknya si Anu. Nah, itu kan sebetulnya suatu punishment atau suatu hukuman yang tidak fair ya. Enggak seperti itu. Jangan seperti itulah. Dalam satu ini akhirnya semua keluarga dicapnya. Jangan seperti itu. Karena sudah ada satu contoh, ya. Nabi Nuh, anaknya itu luar biasa. Kan'an itu luar biasa, zalimnya, gitu, mursalnya, serta luar biasa menentang ayahnya. Sedangkan ayahnya adalah kekasih Allah, ya. Kan'an itu sangat menentang dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu ditentangnya. Itu. Nah, di sinilah kedudukan Kan'an. Makanya jangan sesuatu apapun lantas dipukul rata. Jangan. Kita berusaha berpikir seperti Satrio Piningit. Satrio Piningit manusia yang bijaksana, wasesoning segoro, welas asih, dan penuh kebijakan, serta menilai dari sudut pandang yang sangat-sangat tepat, tidak meleset, gitu loh. Jadi human per human, itu bukan ketika human ini sama saja dengan human yang lain, tidak boleh. Jadi pribadi adalah pribadi, golongan adalah golongan, kelompok adalah kelompok. Jangan memukul rata sebuah perkara menjadi satu dilema dan problematika. Sesuatu perlu kita bicarakan, sesuatu perlu kita musyawarahkan untuk mencari sebuah mufakat dan win-win solution, atau mencari satu kesepakatan dan jalan keluar yang terbaik. Inilah ciri-ciri Satrio Piningit. Sehingga para remaja, anak-anak muda, adik-adik kita, belajarlah tentang watak, jiwa, sepak terjang, cara berpikir, dan cara dia berbangsa dan bernegara, cara bermasyarakat, cara berkeluarga. Ikutilah contoh-contoh dari Satrio Piningit, sehingga kita menuju kepada jalan-jalan yang baik, jalan menuju kebenaran, jalan menuju sebuah arti kehidupan yang sesungguhnya, yaitu mencari kedamaian hidup dan kedamaian setelah meninggalkan kehidupan yang fana ini menuju suatu kehidupan yang sangat abadi, yakni di akhirat. Semoga kita semua mendapat berkah dan ridho dari Allah selalu dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Apapun, mudah-mudahan Allah bimbing kita juga, yang kita minta selalu dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Untuk cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.